gue menyerang nih, gue yakin menyerang gitu. Setidaknya kita paksain dia untuk bertahan. Sebaliknya mungkin dia begitu juga, dia paksa untuk menyerang, kita harus bertahan. Jadi saya bilang head to head. Jadi di sini kita dibutuhkan tidak hanya stamina, tapi kita harus smart, harus pinter. Akhirnya saya ambil keputusan, saya ambil angkat telepon, saya telepon almarhum ibu saya minta pendapat dari beliau. Akhirnya beliau mengatakan stay di Persija aja, walaupun memang beliau katakan sama saya, Ismet, ini striker ada 5. Beliau terus serang sama saya. Nggak mungkin saya pasang kamu di striker. Ini kebetulan di fullback kanan kosong, tidak ada menempatin. Kira-kira kalau kamu saya tempatkan di bek kanan gimana? Cafu, Zambrotta, Javier Zanetti, Gary Neville. Itu semua bek kanan legendaris yang dari kecil pasti lu tahu namanya. Tapi kalau di Indonesia, pasti lu cuma pikiran satu nama. Sama kayak gue. Orangnya saat ini ada di samping gue. Bang Haji Ismet Sofyan. Terima kasih. Kalau dulu kecil gue cuma bisa nontonin di Bang Ismet di TV, sekarang ada di samping gue. Tapi di Bang, sebelum mulai nih Bang, ini penting banget nih Bang. Ini penting banget Bang, sebelum mulai. Minta tanda tangan dulu Bang. Boleh. Sini dulu Bang, masuk lu, jangan di belakang kamera aja ya, sini nih Bang. Seri. Bang. Dipegang aja kali ya, siap, biar nggak goyang. Nah. Merinding gue. Oke. Nah, ini satu lagi Bang. Siap. Nah, buat Sobat Mitra ya, khusus yang piring ini nanti bakal dijadiin giveaway. Buat yang pengen menang giveaway, tonton acaranya sampai habis. Nanti di follow di Instagramnya, nanti pertanyaannya di Instagram. Oke? Oke. Siap. Bang. Ya. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Sekarang lagi nganggur. Enggak sih, ada kesibukan setelah saya di Persija. Kemarin sempat ngambil kursus lisensi A, kurang lebih 3 bulan. Dari situ, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin sekarang ngikut-ngikut seperti inilah, seperti fun game sama teman-teman gitu. Mungkin jaga-jaga kondisi lah, kurang lebih seperti biar itu. Tetap bugar ya Bang? Iya. Ya soalnya udah kepala 4 tapi nggak kelihatan. Nggak ada angkanya juga. Nggak ada angkanya. Iya Bang, di benak gue dulu pas lagi gue kecil itu yang namanya Bang Haji Ismet tuh kayak udah kepatri. Itu bek kanan udah spesial udah punya Bang Ismet. Jadi kayak udah zonanya Bang Ismet lah di situ. Iya. Tapi jadi kayak lucu aja kalau dulu kita tahulah Bang, ada Alessandro Del Piero ya, angkatan tahun 90. Iya. Yang juga justru mereka ini nggak pensiun di klubnya. Iya. Kita sebut misalnya Alessandro Del Piero, Raul Gonzalez, Iya. Xavi Hernandez. Nah ini kurang lebih kan sebenarnya sama kayak Bang Ismet yang justru gue kecil sebagai orang Jakarta yang juga penggemar Persija juga. Ya gue juga pengen lah, gitu. Maksudnya keinginan egois gue pengen ngeliat Bang Ismet pensiun lah di Persija. Itu apa Bang yang mengawali keputusan akhirnya udah nih keluar dari Persija? Oke, mungkin yang pertama aku menjawab yang masalah posisi di bek kanan ya. Mungkin tadi abang bilang posisi bek kanan, tapi orang nggak tahu awal dulu aku posisinya di striker Bang. Oh. Aku dari junior dulu striker. Juniornya justru di striker? Di striker. Sempat aku main di Nunduk, mungkin kalau sekarang namanya Liga 1, kalau dulu divisi utama ya. Pertama kali main aku di kasta tertinggi Liga Indonesia itu di divisi utama, di Persiraja tepatnya. Itu posisinya di striker Bang. Terus kalau aku dipanggil tim nasional, main bek kiri atau bek kanan. Oke. Nah, setelah aku dari Persiraja 1 musim, aku pindah ke Persija Timur. Di situ aku memutuskan untuk pindah ke full bek kanan permanen, tidak main di striker lagi. Itu ya emang udah instruksi dari pelatih atau memang abang pengen dari posisikan bek kanan? Awalnya itu aku posisi striker, aku dulu tepatnya di PPLP Medan. PPLP itu seperti pemusatan latihan.
Kita di situ ada 24 anak yang berprestasi, disekolahkan, latihan. Akhirnya kita ada kejuaraan di Pulau Jawa, seleksi di Ragunan. Nah, kebetulan di 97 itu kita seleksi mau ke kejuaraan pelajar Asia di India. Kebetulan saya datang dari Medan, posisinya striker. Nah, sampai di Ragunan itu striker ada 5 orang. Wah, banyak. Banyak dong, banyak. Salah satunya Bang Pamungkas juga ada di situ. Oh. Kita bareng. Bambang kan, iya, Bambang kan dari diklat ini Salatiga. Oke, jadi kita ketemu di Sawangan, kita di situ seleksi. Kebetulan sore itu kita uji coba sama tim Jayakarta bersebelahan dengan Ragunan. Terus saya masih ingat itu almarhum Coach Edi Santoso, kalau nggak salah, orang Solo. Beliau katakan sama saya, Ismet, ini striker ada 5. Beliau terus serang sama saya. Nggak mungkin saya pasang kamu di striker. Ini kebetulan di fullback kanan kosong, tidak ada menempatin. Kira-kira kalau kamu saya tempatkan di bek kanan gimana? Oke, coach, saya coba. Saya bilang begitu. Saya bilang saya coba. Oke. Main uji coba. Mungkin alhamdulillah bagus. Coach Edi Santoso juga ngelihatnya bagus. Akhirnya kita berangkat ke India 97. Saya main bek kanan. Oh, nah, jadi gitu. Pulang dari pelajar Asia, saya ikut PSSI 19 tahun. Pelatih dari Jerman, Bernhard Skum. Posisi bek kiri. Bek kanannya Akmal. Oke. Jadi dari PS 19 tahun bek kiri, terus ikut Praolimpik bek kiri, terus balik ke tim semula Persiraja, main di striker. Dipanggil tim nasional main bek kiri atau bek kanan, seperti itu. Itu awal mulanya karir aku berposisi striker. Sampai akhirnya tetap permanen di full bek kanan. Persija pun jadi bek kanan. Dan itu hampir dua dekade ya Bang ya? 20 berapa tahun Bang berarti Bang? Di 21. 21 tahun? Ya. Wow. 21 tahun. Jadi aku 99 di Persiraja, 2000-2001 aku di Persija Timur, akhir 2001 aku pindah ke Persija. Okay. Sampai tahun kemarin lah stopnya. Terkait dengan Persija, mungkin tadi Abang mengatakan... ya kan tadi kan Abang bilang kan stop, berarti dari kata stop atau berhenti itu yang kita pertanyakan sebenarnya berhenti gimana gitu Bang? Sebenarnya 2013 tuh saya mau keluar dari Persija. 2013? Kalau nggak salah 2013 itu Persija lagi seret banget. Bener. Lagi jurang degradasi kalau nggak salah. Jadi posisi kita itu di urutan 14-15, terus kita mengalami masalah krisis finansial di manajemen. Kebetulan pelatihnya waktu itu di saat itu Om Beni, almarhum Om Beni. Ya, jadi banyak pemain bintang yang pergi, salah satunya Bambang ke PBR. Jadi banyak pemain yang bintang pergi, termasuk saya juga ditawarin ke Sriwijaya FC bersama Ramdhani Lestaluhu. Oh, berarti Bambang, Bambang sempat cabut. Iya, Bambang kan pindah ke PBR. Saya sama Ramdhani ditawari Sriwijaya FC. Nah, jadi saya sudah deal nih sama dengan Sriwijaya. Sudah deal harga, sama Ramdhani sudah deal. Bahkan kita sudah pesan tiket pesawat 3 hari sebelum kita berangkat ke Palembang. Dengan nominal, alhamdulillah, nggak usah disebutin. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Jadi dengan berjalan waktu, 2 hari sebelumnya saya pamit dong di Jackmania. Kebetulan di Jackmania dulu punya radio, tepatnya di Hutan Kayu. Ya, kita on air di radio, kita pamit, dan saya pamit sama manajemen. H-1 sebelum saya berangkat ke Palembang, Pak Peri Paulus telepon saya lagi. Saya telepon, Ismet, kalau bisa kamu jangan ke Palembang, kamu stay di Persija. Lah Pak, saya bilang gimana? Saya sudah deal dengan Sriwijaya. Nggak mungkin dong kalau saya cancel lagi, saya bilang begitu. Nanti seolah-olah saya nggak berkomitmen seperti itu ya Bang ya. Akhirnya saya bingung nih. Kebetulan waktu itu kantor Persija ada posisinya di Senayan. Oh iya. Masih di Senayan. Jadi bingung nih Bang. Satu sisi kita sudah deal, satu sisi kita masih dipertahanin dengan H-1. Akhirnya dengan kebingungan saya ini, saya harus ambil keputusan dong. Pergi atau stay. Dengan kalau saya pergi dengan nominal alhamdulillah, kalau saya stay mensyukuri apa adanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nominal astagfirullah. Iya. Karena saya pikir dengan kondisi seperti itu keputusan ada di saya gitu kan.
Akhirnya saya ambil keputusan, saya ambil angkat telepon, saya telepon almarhum ibu saya minta pendapat dari beliau. Akhirnya beliau mengatakan stay di Persija aja, walaupun memang nominal tidak sesuai, setidaknya kamu di Persija itu seperti rumah. Iya, hatinya emang buat Persija. Iya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya telepon ke pengurus Sriwijaya FC, saya bilang, Pak, saya dipertahankan lagi sama Persija. Ismet, gimana? Kita udah deal, betul Pak. Ini saya tambah 100 juta lagi. Ini baru saya sebutin nominalnya. Kesebut juga. Kesebut juga tuh. Ini saya tambah 100 lagi katanya gitu. Waduh, tambah bingung kan akhirnya saya. Akhirnya saya ambil keputusan, maaf Pak, saya masih dipertahankan di Persija. Saya berkomitmen tetap saya stay di Persija. Ya, akhirnya saya cancel di Sriwijaya FC. Sementara tiket pesawat sudah dibeli sama Ramdhani. Akhirnya Ramdhani yang berangkat ke Palembang. Berarti ya duit belum tentu bisa ngebayar kesedihan. Gila. Sebenarnya ini menjawab lagi pertanyaan abang tadi. Iya. Dibilang ingin pensiun di Persija, sangat berkeinginan seperti itu bang. Iya. Dan aku semua punya planning, semua hidup punya planning ya. Awalnya tadi saya berpikir 2022 ini adalah kalau saya boleh planning saya, musim saya terakhir lah untuk Persija ini. Saya kepingin itu menutup karir itu di Persija. Iya. Tetapi dalam perjalanan apa yang saya inginkan rupanya tidak tercapai apa yang saya inginkan. Udah, akhirnya kita ada miss antara saya dengan manajemen. Akhirnya kita ngambil jalan tengah untuk menyudahi kontrak seperti itu. Manajemennya yang miss dalam kontrak atau gimana Bang? Sebenarnya kontrak tidak ada masalah Bang ya. Kontraknya sampai selesai. Dealnya sampai selesai. Sampai selesai sampai 2023 ini kontrak saya alhamdulillah dibayarkan sama mereka. Tidak ada masalah. Karena ini kesalahan bukan di pihak saya. Atau karena sebelumnya ada rumor kalau Bang Haji OTW ke Persiraja. Gara-gara itu nggak? Gara-gara itu manajemen bergerak karena itu kan? Bukan itu. Bukan karena itu. Yang pasti bukan itu. Jadi ada hal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, tapi setidaknya abang bisa mengerti. Enggak, soalnya kan kalau dengan tadi Bang Haji cerita ditawarin dengan berbagai nominal, maksudnya ngelihat dengan kondisi tim Persija saat ini bisa dibilang Bang Haji Ismet yang paling merah darahnya di Persija Bang Haji Ismet kalau kata gue gitu. Maksudnya tiba-tiba ada clash di situ. Inilah namanya hidup ya. Saya juga tadinya berpikir tidak pernah ada jalan seperti ini gitu loh. Yeah. Saya berpikir berjalan dengan baik-baik saja gitu, tidak ada masalah seperti ini. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya bisa seperti ini gitu. Dan saya punya berkeinginan besar itu, saya ingin dikenal di Persija dan saya ingin mengakhiri karir saya di Persija juga gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Persija ini gimana ya? Tidak semua pemain itu yang apa ya kalau saya bilangnya? Nanti kalau saya bilang agak sedikit berlebihan sih. Punya tanggung jawab lebih gitu lah bang. Maksudnya gini. Banyak pemain datang pergi di Persija, baik pemain asing, pemain lokal. Dengan nominal kontrak mungkin mereka yang bisa dibilang besar lah gitu. Tapi tidak semua orang pemain yang bisa punya tanggung jawab besar begini. Di saat tim lu kalah, lu punya tanggung jawab juga gitu loh. Iya. Tidak hanya play for the badge. Iya, tidak hanya tanggung jawab itu dilimpahkan kepada manajemen sama pelatih. Lu main, kalah menang udah, lu pergi mau pulang, kalah menang bukan digaji urusannya. Gua nggak seperti itu. Bukan mengatakan gua sok setia enggak, tapi itu yang gua alamin gitu bang di Persija. Jadi gua kepingin itu tidak hanya mencintai tapi memiliki gitu loh, memiliki klub itu. Akhirnya kecintaan itu tumbuh. Jadi gua selalu di lapangan itu selalu fight. Kenapa gue sering dibilang galak di lapangan di luar itu beda gitu. Karena gue nggak kepingin tim gue tuh kalah. Dimanapun gue nggak kepingin tim kalah. Siapapun mau main dimanapun gue jabanin gitu. Tapi tim gue jangan sampai kalah, itu aja. Passion itu sebenarnya yang passion dari Bang Haji itu yang jadinya tertumpah ke para fans. Jadi Bang Haji sendiri kan juga sebenarnya dekat sama fans kan. Gitu kan? Kalau yang pernah gue nonton di beberapa media juga tempatnya Bang Haji juga sempat fans juga datang ke tempatnya Bang Haji. Ya. Gitu. Nah, emang sedekat itu ya Bang? Kalau fan aku bilang kita tidak bisa lepas dari fan ya. Bagaimanapun sepak bola ini adalah sepak bola masyarakat gitu. Artinya
sepak bola yang notabene dicintai oleh supporter. Apalagi Persija Jakarta yang notabene di Jackmania luar biasa euforianya gitu. Wah. Luar biasa ya. Jadi kalau dibilang dekat, bisa dibilang dekat, bisa dibilang karena setiap mereka punya event, setiap mereka punya hajat, orang yang pertama diundang pasti saya. Ya. Jackmania. Dan alhamdulillah saya juga di saat ada waktu saya sempatkan datang di mana aja. Kalau memang saya tidak ada halangan, insya Allah saya datang. Jadi karena hal itulah yang jadinya menumbuhkan kedekatan secara langsung sama para fans. Nah, tanggapan fans sendiri ketika ya di luar dari itu gue juga menghormati lah keputusan Bang Haji. Maksudnya tanggapan fans waktu itu ketika keputusan Bang Haji itu gimana? Ada yang marah-marah atau gimana? Yang pasti sulit untuk menjelaskan ke mereka. Nah, karena saya tidak mau permasalahan ini saya melibatkan supporter dan saya tidak mau nama Persija ini tercoreng. Saya tetap jaga nama Persija ini dengan sangat-sangat baik dan saya tidak mau juga mengadu domba antara Persija dengan supporter. Karena tidak baik, karena bagaimanapun Persija dengan supporter ini satu gitu, tidak bisa dipisahkan. Pemain ke 12. Ya. Seperti itu. Jadi menjaga gimana para fans ini tetap dekat sama klub ya Bang? Iya. Nah, Abang sendiri ketika para fans itu datang, apa memang biasanya rumah itu dijadikan base camp atau Tidak. Kalau rumah saya pikir kalau misalnya mereka datang, kita bicara, kadang-kadang bicara sepak bola, terus kadang-kadang bicara masalah pertemanan ya. Tidak hanya sepak bola saja gitu. Jadi di luar sepak bola kita berteman, tapi di saat saya berkostum Persija, saya pemain, kamu supporter gitu loh. Tapi di luar dari itu kita teman seperti biasa aja gitu. Jadi ada hal yang bisa dibahas tentang sepak bola, ada hal juga di luar dari sepak bola gitu. Ya makanya karena kedekatan itulah makanya mereka juga pasti susah menerima keputusan Abang gitu juga kan. Nah, ketika keputusan itu dikeluarkan, Abang sendiri kenapa nggak langsung pensiun aja? Maksudnya, gue pensiun aja gitu. Udah selesai, tapi apa emang kayaknya masih ada hasrat buat main bolanya atau? Kalau dibilang hasrat masih besar banget gitu. Saya masih punya keinginan besar, masih ingin berkarir. Dan saya kepingin juga ingin menunjukkan juga kalau misalkan saya masih mampu gitu loh Bang. Insya Allah saya masih mampu, tidak mengurangi rasa berlebihan. Insya Allah saya masih mampu gitu loh. Masih kuat lah makanya dilanjut aja. Iya, ya, kurang lebih seperti itu. Ketika Bang Haji main, Bang Haji tuh terkenalnya sama permainan yang off the ball yang bagus, makanya staminanya kejaganya bagus gitu dengan umur segini loh Bang. Iya. Kan harus pintar bermainnya, harus pintar, harus cerdik, harus dan terkenalnya kalau gue ngeliatnya bek kanan salah satu bek kanan yang flamboyan kalau gue ngeliat mainnya gitu. Karena kemarin terakhir di podcast kita terakhir ngobrol sama Bang Harik. Kalau misalkan ketemu Bang Ismet, ketemu Bang Haji, kita serang duluan sebelum dia nyerang katanya. Nah, tapi kan yang pemain itu nggak mungkin setiap pertandingan 100% Betul. on top perform gitu loh Bang. Iya. Ada gak Bang, misalkan ketika satu pertandingan pernah Bang Haji berpikir kalau nih gue hari ini lagi gak top perform nih, gue harus kayak gimana? Kondisi-kondisi kayak gitu gimana? Pasti gini Bang, kalau dulu kan kita masih mempergunakan masih zaman Haris Salihburi main itu kita main 3-5-2. Artinya kita head to head ketemu back kanan, back kiri, head to head nih. Banget. Ya, head to head. Jadi kita punya mental harus kuat. Artinya gue menyerang nih, gue yakin menyerang gitu. Setidaknya kita paksain dia untuk bertahan. Sebaliknya mungkin dia begitu juga, dia paksa untuk menyerang, kita harus bertahan. Jadi saya bilang head to head. Jadi di sini kita dibutuhkan tidak hanya stamina, tapi kita harus smart, harus pintar. Kapan, di mana momen kita harus bisa untuk menyerang. Atau kita harus tahu nih kapan momen kita buat naik. Iya. Itu yang lebih tepat. Jadi karena di fullback 3-5-2 itu seperti saya bilang head to head, salah momen kita untuk power leveling, kita ke counter. Tapi bukannya 3 back yang di belakang itu udah counter ngelebar ke kanan Bang? Apa? Enggak, kalau dulu kita kan pakai satu 3 back libero. sejajar. Iya, pakai dua center back, satu libero. Oh iya,
Klasik. 3-5-2 Yes. dulu klasik seperti itu Yeah. ya. Jadi saya bilang 3-5-2 ini saya bilang head to head. Jadi salah kita overlapping, stamina kita habis, kita harus turun jauh untuk ngejar lagi. Saya bilang makanya pemain fullback kita harus pinter momen yang tepat kapan kita overlapping. Banyak sekarang pemain yang muda, dia punya tenaga tetapi dia momennya nggak tepat. Di saat dia overlapping, dia nggak dapat bola, akhirnya sia-sia. Balik. Jadi kita nggak perlu sering-sering tetapi momennya tepat, 3-4 kali kita dapat gitu loh. Nah, makanya ketika lagi nggak top perform, Bang Haji tahu ya udah gue nggak usah naik dulu. Nah, di saat kita perform, kita merasa kita tidak di top perform, ya kita harus tahu diri kita nih. Atau memang lawannya lebih hebat dari kita. Mungkin lebih agresif, lebih bagus kita stay. Kita tunggu. Mungkin kita 1-2 kali aja untuk kita bisa naik. Selebihnya kita lebih banyak stay di bawah. Berarti termasuk salah satu gol yang paling gue ingat adalah, dikoreksi kalau nggak salah Iya. ya Bang, lawan Persik Kediri. Ya, Itu Abang sepersekian detik berpikir untuk langsung nge-shoot, itu jaraknya jauh banget Iya. Pak. Hampir 30 meter. Bener, Lebih. Bang? Lebih kan? iya. Itulah apa emang ngelihat posisi kiper? Itu momen. Jadi seperti saya bilang tadi, posisi bola tuh awalnya di sebelah kiri, Orsian Iya. Salosa. Dari sebelah kiri nyerang dari sebelah kiri, saya nunggu kedalaman. Iya. Di saat bola itu dioper ke tengah ke Prancis Wengkang, waktu itu Prancis change up ke Wengkang. kanan. Nah, di situ saya mau menaik, Prancis Wengkang oper ke saya. Di situ ada space, kurang lebih 7-8 meter jarak dengan lawan. Waktu itu lawan depan saya Errol El Iba kayaknya, Errol. Klasik banget. cuy. Errol El Iba. Iya. Oke. Begitu saya dapat first start bola dari Prancis Wengkang, memang momen saya untuk syuting itu ada gitu, Pas aja. pas. Dan saya yakin, ya alhamdulillah memang masuk. Itu moment of the truth banget Bang. Wah Iya. itu ikonik banget. Iya. Gol Abang yang itu. Iya. Abang sendiri sebenarnya kenal sepak bola tuh awalnya dari mana? Yes, Bang. Saya sepak bola itu dari kecil sih Bang. Kebetulan memang keluarga saya orang tua bukan pemain sepak bola. Malah orang tua saya itu sukanya main bulu tangkis. Oh justru bukan darah sepak bola. Bukan. Saya punya almarhum kakak saya yang nomor 2. Ah. Sudah almarhum. Cuma beliau yang bermain sepak bola. Kita ada 8 bersaudara. Cuma abang saya yang almarhum dengan saya yang bermain bola. Selebihnya tidak ada. Bahkan waktu kecil saya diajarin sama almarhum orang tua saya laki-laki main bulu tangkis. Iya, main bulu tangkis. Buat nyanyiin Taufik Hidayat. Kebetulan dulu kan kalau di kampung kan mereka suka bikin lapangan di outdoor. Oh, iya. Nah, jadi orang-orang tua tuh suka ngumpul main-main. Akhirnya saya diajak ikut disertakan lah ikut main gitu supaya ada kegiatan. Dan syukurnya saya cepat nangkap. Sampai waktu di SD saya ikut porseni ikut bulu tangkis. Sempat ikut bulu tangkis. Porseninya bulu tangkis. Porseni bulu tangkis gitu. Oh pantesan tendangannya rasa smash. Oke. Oh gitu. Kalau boleh disebut Bang, Mm-mm. sosok yang paling bisa dibilang berjasalah buat di karir Dalam Abang. karir ya. Yang berjasa mungkin kalau abang ingat tahu pelatih Suimindi Harja, sekarang almarhum baru-baru sebulan yang lalu. Oh iya. Suimindi Harja orang Medan. Kebetulan dulu beliau itu ngelatih di kampungnya saya, tepatnya di Langsa, PSB Langsa. Beliau buka sekolah sepak bola dan saya mengenal sekolah sepak bola di situ. Lalu Bang, PSP Langsa di mana Bang? Nggak tahu. PSB Langsa itu Persatuan Sepak Bola Langsa. Langsa itu Aceh Timur. Oh Aceh. Iya, Aceh Timur. Jadi dari kota Medan itu kurang lebih kalau perjalanan darat 3 jam lah connect bis. Jadi almarhum Muslimin itu mendirikan sekolah sepak bola, terus beliau ngelatih dulu namanya Divisi 2 ya, Divisi 2. Setelah beliau di sana kurang lebih 2 tahun, beliau habis kontrak di PSB Langsa di Aceh Timur, beliau ditawarin ke Diklat, PPLP Diklat, Medan. Nah, saya dikasih kesempatan sama beliau untuk seleksi di situ. Dan alhamdulillah saya kepilih, maka saya bilang saya tadi kepilih di Diklat PPLP itu yang 24 anak yang berprestasi, disekolahkan, dikasih uang saku selama 3 tahun. Di situ, Bang. Jadi ya, sosok itu yang jadi Iya, paling almarhum Bang Simin itu orang yang keras, orang yang bisa dibilang mengajarkan cara bermain sepak bola yang benar. Tapi emang ketika awal dilatih
fokusnya pada teknik dulu atau stamina dulu? Atau maksudnya dengan umur abang sekarang kan itu nggak main-main pembekalan Iya. dari awal latihan. Kalau ketika di saat dibentuk. saya masuk di PPLB itu yang pertama digenjot adalah fisik dulu, Bang. Yes. Fisik dulu. Fisik, terus cara visi bermain seperti apa. Ya karena nggak mudah gitu abang posisi wingback, maksudnya dengan strategi tiap pelatih berbeda-beda ya. Betul. Ada yang menggunakan wingback, ada Iya. yang menggunakan buttback gitu. Betul. Kan itu butuh stamina yang nggak sembarangan gitu. Iya. Dengan umur abang juga yang udah kepala 4 loh. 4-3. Main posisi back kanan. Itu gimana cara ngejaga staminanya gitu bang? Apa gara-gara abang nggak pernah diundang iklan sosis on ice gitu jadi nggak, kan kalau banyak pemain terkenal coba sebut ya kan main iklan sosis on ice Bang Ismet apa gara-gara itu Bang Ismet doang nggak main iklan sosis on ice? Saya pikir semua atlet itu bisa tahu jaga kondisi masing-masing ya. Cuma caranya saja yang berbeda-beda. Kalau saya itu selalu fokus latihan. Walaupun di saat beri kompetisi, walaupun di saat tidak ada kompetisi, untuk jaga kondisi itu harus. Setidaknya itu setiap hari saya harus berolahraga. Baik itu bersepeda statis, baik itu hanya main skipping, ataupun cuma jogging. Tapi setidaknya saya aktivitas. Karena biasanya nih, stamina ibaratnya nih, jus ini udah penuh nih, Wah, gue udah beneran. Tiba-tiba di saat udah sepenuh itu kan, kalau penuh kan enak nih, kita mau ngapain aja bisa. Kita mau ngasih ke sana ke sini, artinya banyak pilihan gitu. Tapi kalau di saat jus ini kosong, artinya stamina kita drop, kita mau perform kan nggak bisa. Pun berarti kalau jusnya luber itu juga nggak baik. Nggak baik. Jadi Berarti semua porsi latihan secukupnya. porsi secukupnya. Jadi kalau misalkan kita sudah ada ibaratnya udah segini nih, Ya. jusnya sudah segini. Jadi kita hanya memaintain saja. Jangan sampai jusnya sampai drop sampai ke bawah. Ibaratnya seperti baterai gitu, jangan sampai low lah gitu lah. Jadi kita tetap ada lah gitu untuk cadangannya gitu. Seperti itu untuk jaga kondisi. Kalau beralih ke timnas bang, Iya. udah mulai dipanggil di berapa ya? Tim Maksudnya udah lama juga nasional, kan? iya. Aku tim nasional pertama sekali untuk tim nasional junior itu usia 19 tahun di 98. 98, pelatihnya dari Jerman, Bernhard Skum. Kita TC di Ragunan, itu bareng dengan Eli, Bambang, Ponario, Wow. itu bareng-barengan Akmal. Wow. Iya, itu. Jadi mulai dari situ udah dipanggil sampai terakhir di tahun berapa bang? 2010 terakhir. 2010. Iya. Itu terakhir 2010. Terakhir 2010, terakhir strikernya ada Boas, ada Ilham Jayakusuma. Kita terakhir main penyisihan Piala Dunia di Brisbane di Australia. Buat ngejaga tren itu buat terus dipanggil timnas itu ada resepnya nggak sih bang? Ya saya bilang tadi, yang penting kita bisa mencapai sesuatu itu kan karena prestasi kita, kemampuan kita. Jadi itu yang harus saya jaga setiap saat gitu. Jangan sampai saya star syndrome. Kan banyak sekarang Oh iya, udah banyak star syndrome ya. Ya Belum saya terkenal, tidak. belum ini udah. Iya. apa. Jadi memang sosial media sih sangat penting. Tetapi kita setidaknya bisa membatasin kira-kira mana yang bisa, mana yang tidak untuk kita lihat gitu loh. Di timnas sendiri udah ngerasain era berapa pelatih berapa tuh bang? Berapa itu? Saya di tim nasional kurang lebih 10 tahun ya di tim nasional. Jadi kalau misalkan saya lihat berita, saya melihat dari rekor di situ, saya salah satunya atlet yang terbanyak memperkuat tim nasional di Indonesia. 10 pemain terbanyak memperkuat tim nasional. Kalau di Liga Indonesia total capsnya berapa tuh? Kalau untuk Liga Indonesia saya nggak hitung. Pernah itu nggak bang? Nggak hitung. Gue penasaran. Saya nggak hitung. Ntar kita cari tuh penasaran tuh berapa tuh totalnya? Saya nggak hitung. Saya bermain di Persija itu dari akhir 2001 sampai terakhir juara 2018, 2019, 2020 off pandemi. 2021 kita jalan lagi tapi sempat berhenti lagi.
2022 baru saya stop di Persija. Posisi bek kanan itu berarti hampir melayani berbagai macam striker lah. Kalau boleh nyebut, menurut Bang Ismet, striker yang berbahaya di Indonesia ketika zaman abang? Atau Kalau boleh pas lagi sampai menjelang akhir di Persija? Kalau awal-awal dulu masih kita home base-nya di Menteng, saya kagum sama Deporas ya, Imal Deporas. Woi, ini mantan striker Bang Hari. Iya, pernah main di PSIS Semarang juga. Iya. Berarti Bang Ismet satu barengan juga Bang Hari di Persija Jatim? Enggak. Persija Jatim Apa? pernah. Oh iya. Di Persija Jatim pernah. Udah itu Hari kan pernah main di Persija juga. Iya. Jadi awal datang Emmanuel Deporas ke Jakarta, begitu dia nyampe ke Jakarta, saya bilang ini striker sulit dijaga karena striker seperti dia tidak hanya berdiri di satu posisi gitu loh Bang. Iya. Selalu liar gitu. Liar di belakang tuh dia kemana aja gerak gitu. Padahal striker tunggal ya, Bang? Striker tunggal. Padahal striker tunggal. Dia punya kekuatan di kaki kiri, tetapi kaki kanannya juga hidup ya? hidup juga gitu. Jadi susah untuk dijaga. Ngeyel ya, kalau nggak ngeyel ya. Ngeyel. Dijaga susah banget Iya, gitu. ngeyel. Udah gitu nggak perlu banyak peluang, bisa Iya, nyekosin gitu Bang. dia nggak tekniknya sih biasa-biasa aja, tapi ya momen itu dia kalau untuk 1 lawan 1 kuat banget gitu loh. Dia dorong, dia sprint, dia punya sprint juga bagus. Kalau yang lokal ya, Kalau lokal, seru nih. kalau lokal mungkin sahabat saya juga bagus ya, Bambang ya. Bambang juga tipenya bukan tipe yang striker yang lari, yang banyak lari, tapi dia adalah striker goal getter. Kalau di dalam kotak penalti sangat bahaya. Mungkin orang menganggap dia cuma jump headingnya aja yang bagus. Vertical jump Iya, gitu ya. vertical. Tapi banyak orang yang tidak tahu di saat di dalam kotak penalti itu bahaya loh. Iyalah. Dia sedikit ada peluang bisa gol sama Bambang. Kalau dilihat-lihat malah kalau gue inget-inget gaya mainnya Bambang kalau dulu karena Iya. belum begitu mengerti bola gitu. Kalau ngeliat sekarang ketika dia nahan bola terus buka ruang, ngeliatnya jadi kayak Karim Benzema. Itu ya mainnya ya. Buka ruang, habis itu shooting, Iya. pressing gitu Iya. kan. Mainnya Lagi kalau misalkan wah nih Bang, Iya. nanya Bang. kan sekarang jarang nih striker yang kayak Mas Bambang, iya kan? Jarang, bukan jarang sih, bahkan nggak ada kayaknya Iya. gantinya. Nah, itu menurut Bang Haji gimana tuh? Ini sebenarnya PR buat federasi sih sebenarnya. Karena saya pikir kita di Liga 1 aja kita bisa hitung striker lokal berapa orang sih. Bener, kita rindu sosok Iya. Bambang juga Iya. gitu kan. Karena hampir mayoritas sekarang sentral banget sekarang untuk kita bilang pemain lokal. Hampir semua pemain asing semua. Bener. Di lini depan semua asing. Jarang pemain lokal gitu. Jadi setidaknya punya regulasi lah ya. Punya regulasi setidaknya asing dikurangin. Setidaknya kasih kesempatan untuk pemain kita untuk bisa berkompetisi. Akhirnya mereka punya confident, punya kepercayaan diri untuk tim nasional gitu loh. Terutama untuk di lini depan. Iya, padahal ini rumah kita sendiri, tapi Iya. kita nggak dapat jatah lebih di Iya. situ ya. Padahal. Bukan arti saya menyampingkan pemain asing, tidak, bukan. Tapi setidaknya kita harus bisa memberi saya bilang ya, kesempatan lebih lah untuk pemain-pemain lokal kita, terutama di lini depan. Kalau di pemain Indonesia muda sekarang yang menurut Abang potensinya bagus lah. Alhamdulillah sih sekarang beda dengan yang dulu ya. Sekarang di usia dini Yang dulu yang mana di Bang banyak. Oke Bang. sekarang di usia-usia dini sekarang mereka sudah di live di televisi, sudah dipublikasi di media. Jadi saya pikir bagaimana mereka bisa menjaga jangan sampai star syndrome aja gitu loh. Bermain di luar juga ya. Iya, karena banyak sekarang pemain muda-muda kita bagus 2-3 tahun terus masuk ke 4-5 tahun hilang. Kan banyak seperti itu. Benar. Jadi sangat disayangkan gitu loh kalau mereka tidak bisa menjaga performa mereka gitu. Jadi saya cuma bisa bilang dari mana kamu asalnya itu harus kamu jaga gitu loh. Jangan lupa gitu loh dari mana Tapi asalnya. mereka juga main di luar negeri. Dan Bang Haji sendiri pernah ditawarin nggak main di luar negeri Bang? Saya pernah 2005 saya ditawarin ke dulu namanya Sarawak FC. Sarawak FC. Liga Malaysia ya. Akhirnya
saya batal, Ponerio yang ke sana. Oh, pas Ponario ke luar Iya. negeri itu. Oh iya. Jadi sempat saya ditawarin, saya bilang, saya lihat nominalnya dengan Persija juga nggak begitu besar, ya akhirnya stay di Persija aja gitu. Akhirnya Ponerio yang ke sana. Ya, kalau ngelihat dari yang pemain timnas sekarang kan di posisi abang tuh ada Asnawi Mangku Alam. Asnawi ya. Gimana tuh bang? Beneran? Saya juga salut sama Asnawi ya. Anak itu bisa dibilang progresnya sangat bagus ya. Dari PS Makassar, terus dia di tim nasional, sekarang dia main di Liga Korea. Aku pikir sesuatu hal yang sangat positif gitu. Dan aku sangat apresiasi karena jarang pemain kita bermain di Liga Korea atau Liga Jepang gitu. Kita nggak usah ke Liga Eropa dulu deh. Ya. Yang Asia dulu lah gitu. Nah, saya pikir di Asia ini kan sangat kompetitif juga kompetisinya, terutama di Korea sama Jepang gitu. Asnawi bisa bersaing walaupun main di kasta kedua, saya pikir sangat-sangat luar biasa. Jadi aku sangat apresiasi ya buat Asnawi. Kalau pemain lain yang menurut abang bisa kita beri apresiasi lebih selain Asnawi? Harusnya sih dengan ada jalurnya Asnawi, saya pikir anak-anak yang lain ataupun teman-teman yang lain itu bisa termotivasi ya dengan Asnawi ya. Setidaknya mereka juga bisa ikut jejaknya Asnawi gitu. Jadi sekarang mereka punya momen dan punya kesempatan itu gitu loh. Dan usia mereka itu masih sangat-sangat layak gitu untuk berkarir di luar negeri. Jadi begitu ada kesempatan, ambil. Kalau harapannya abang buat sepak bola Indonesia? Harapan aku itu kepingin itu besar sih harapannya. Sangat besar karena kenapa aku bilang semua itu tergantung dari federasinya ya. Federasinya bisa menggelurkan kompetisi dengan benar, tidak hanya kompetisi tapi wasitnya, semua elemen yang ada di dalam federasi itu harus dibenahi dengan bersih lah gitu. Akhirnya kalau kompetisi kita benar, kalau usia muda kita benar, dampaknya ke tim nasional akan benar juga gitu, akan ada hasil gitu. Tapi kalau memang kompetisinya amburadul, terus pembinaan usia dini yang nggak ada, tim nasional mau diapain gitu loh. Jadi berangkatnya dari liganya dulu menurut dari liganya harus dibenerin, dari federasi harus dibenerin, dari wasitnya harus dibenerin. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu kan semuanya harus bersih gitu loh. Harus bersih, harus satu visi gitu. Jadi jangan sampai sudah dibersihin tetapi ada 1, 2, 3 orang punya misi tersendiri. Jadi sulit gitu loh. Terkait itu bang, Ya. ada satu pertanyaan sebelum gua tutup bang. Oke. Tadi abang bilang kan ada beberapa hal yang harus dibenerin. Terakhir Pak ET Iya. sudah naik Iya. resmi jadi ketua PSSI yang baru. Beliau menyampaikan kalau gaji wasit memprihatinkan. Iya. Memang memprihatinkan itu ya bang? Saya Karena kalau gue lihat data kayaknya nggak sememprihatinkan itu gitu ya. sebenarnya, Bang. Saya nggak tahu persis gaji wasit berapa karena saya nggak pernah ngecek dan saya nggak pernah tanya gitu ya. Tapi itu sangat harus diprioritaskan ya. Bagaimanapun sukses satu pertandingan itu tergantung sama wasit. Sukses tidak satu pertandingan itu tergantung sama wasit. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak sekarang pertandingan keributan di mana-mana. Tidak hanya antar pemain atau supporter, mungkin ada suatu keputusan-keputusan yang konyol dari wasit gitu. Jadi kalau misalnya wasit sebenarnya gaji juga nggak terlalu kecil seperti abang bilang ya. Cuma bagaimana apakah kinerja, apakah memang kualitas, apakah memang something, kita nggak pernah tahu ya wasit ini seperti apa. Cuma saya kepingin ini seperti pemain wasit diperlakukan. Maksud saya begini, pemain kan ada komdis nih bang. Ya. Kalau memang mereka bikin pelanggaran atau pemukulan, mereka langsung dipublikasi di media, sanksi sekian-sekian. Saya kepingin juga wasit dipublikasi juga gitu loh, supaya ada efek jera gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau ada efek jera, setidaknya ke depan juga harus lebih hati-hati lagi. Buat oknum-oknum wasit yang nakal. Iya. Mulu sih bang. Nakalnya kayak gimana nanti aja bahasnya bang. Iya, siap. Oke bang. Terakhir, Bang. Iya. Abang mau bikin apa nih setelah ini?
lagi ada acara apa, lagi bikin Iya. apa, Lagi apa nih? atau lagi ngambil license pelatihan. Saya sekarang lagi menikmati masa libur saya. Karena sekarang biasanya kalau berkompetisi saya ikut liga kan liburnya kan setahun sekali nih, baru libur gitu kan. Kalau sekarang kan waktu liburnya panjang, artinya saya manfaatin untuk ngisi-ngisi hal yang positif. Misalkan saya coba-coba untuk belajar ngisi waktu di klub untuk ngelatih usia dini. Terus ada workshop mungkin seperti itulah. Oke bang, pertanyaan cepat nih bang. Oke, jangan susah ya. Minum dulu lah. Minum dulu bang. Oke, Oke, Persiraja atau Persija bang? Persija. Om Bendol atau Teko? Om Bendol. Om Beni. Bendol. Oh, tetap Om Beni. Oke. Indonesia juara AFF atau Persija juara Liga Indonesia bang? Indonesia juara ya. Karena belum pernah. Oke, terakhir bang, Zanetti apa Cafu bang? Zanetti. Oh Zanetti, oke bang. Terakhir bang, gue penasaran dengan sebegitu banyaknya pengalaman Bang Haji mengenyam di sepak bola. Iya. Ada gak kira-kira dream teamnya Bang Haji? Starting 11, best 11 terbaik menurut Bang Haji dari posisi penjaga gawang sampai striker. Pakai formasi apa dulu? Kalau aku sih, kalau dulu kita pakai formasi 352 ya. 352. Kalau 352, kalau aku lebih ke penjaga gawang dulu ya, dari bawah dulu ya. Dulu bang, jaga gawang. Dari penjaga gawang, aku masih ada 2, boleh nggak 2? Satu dong. Satu. Kalau jam jaga gawang 2 nggak bakal gol itu. Oke, 1 ya. Kalau 1 mungkin aku masih Marcus ya, Marcus Horizon. Marcus Horizon. Oke. Marcus. Itu susah banget dijebolin sama Suarez waktu itu. Iya. Terus untuk 3 di belakang. Tiga belakang. Dulu aku lebih condong kepada masih ada Nuralim ya. Nuralim, oh. Nuralim. Terus center back-nya situ ada Aples Tecuari sama Eko Pujianto. Waduh. Serem. Iya. Oke, di full back kanannya ada Anang Ma'ruf. Enggak, abang sendiri nih. Jangan dulu dong, harganya senior dulu. Anang Ma'ruf. Oke, Bang. Karena di sini kan aku pelatihnya sekarang. Oh Informasi. iya. Catat pelatihnya Bang Iya. Ismet nih. Terus untuk full back kirinya Aji Santoso. Oke. Terus untuk midfieldnya ada Bima Sakti. Ditopang 2 sama di tengah itu ada Firman. Satu lagi ada Yaris Riyadi. Haris Riyadi. Oke. Iya, iya. Oke. Terus buat di depannya ada berapa lagi? Udah berapa itu ya? Udah 5 bang, tinggal 1. striker 2 bang. Tinggal striker 2 ya? Striker 2, di situ mungkin aku kepingin striker Ilham Jaya Kusuma sama Widodo. Widodo? Mm-mm. Bukan Mas Bambang? Bukan. Oh, maaf ya Mas Bambang. bukan. Pada cepet semua. Iya. Pelari gua bang, pencet R1-nya yang banyak. Iya. Oke bang, itu Siap. aja bang. Seru banget ngobrol sama Bang Ismet. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih. Oke, itu aja Sobat Nitraya. Obrolan kita yang seru banget bareng Bang Ismet. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe tayangan Nitraya Official ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Nitraya TV Official. Sekian aja dari gue Kiki. Saya Ismail Sofian. Terima kasih, sampai jumpa.